Silakan. Bismillahirrohmanirrohim. Tumbuh tinggi si pohon pau, jatuh sebiji di dalam taman. Mari ikuti kajian subuh, meningkatkan pemahaman gramatikal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama bersyukur karena pagi ini kita masih diberi kesempatan menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mampukan kita untuk terus memberikan ikhtiar terbaik dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hingga kelak Allah hadiahkan dengan sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir tiada henti-hentinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara kajian Ba'da Subuh pagi ini. Surah yang akan diuraikan pada pagi ini adalah Surah An-Nisa ayat 56 yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani. Pagi ini beliau didampingi oleh Ibu Titi Hendriati. Terlebih dahulu kami sapa dengan hormat. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh Bu Kartila. Sehat Buya hari ini Buya? Alhamdulillah selalu sehat, selalu Ya. Bahagia Bu Kartila. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam kesehatan yang prima ya Buya. Amin, amin ya Allah. Kami sapa juga Ibu Titi. Assalamualaikum Ibu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya Ibu Titi ya? Insya Allah. Ya. Dan cerah Ibu pagi ini ya Ibu. Baik, kepada Buya kami persilahkan. Syukran Bu Kartila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anti'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an ainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini Allah masih banyak memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya serta karunia-Nya. Kita tidak mampu untuk menghitung rahmat-rahmat Allah tersebut, dan kita tidak bisa menjabarkannya. Allah berikan banyak kepada kita tanpa kita minta. Allah berikan kita nikmat pada agama Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina innallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah al-Islam. Jadi kita bersyukur kita agama yang Allah ridai. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah untuk melakukan perintah-perintah Allah. Dan juga mudah bagi kita menghindari larangan-larangan. Mudah bagi kita untuk ke masjid, mudah bagi kita untuk bertahajud malam, mudah bagi kita untuk sholat, berpuasa, menyisihkan sebagian harta kita di jalan Allah, mudah. Karena faktor iman. Kemudian mudah juga bagi kita meninggalkan maksiat. Bagi kita berjudi, mabuk, berselingkuh, dan sebagainya, udah nggak ada lagi dalam kamus kita. Allah berikan juga kita nikmat panjang umur. Sampai saat ini Allah berikan kita masih ada usia. Betapa banyak teman-teman kita, saudara kita, adik kita, kakak kita, sekarang mereka entah di mana. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah usia. Artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita
untuk memperbaiki diri, menambah bekal kita untuk menghadap Allah. Jadi kita jadikan hari-hari kita selalu bernilai ibadah. Bahkan hembusan napas kita, detak jantung kita, semuanya adalah ada nilai ibadah. Dan pada pagi ini kita diberikan oleh Allah nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat mencintai Al-Quran tidak sembarang orang Allah berikan. Hanya kepada orang-orang tertentu. Hanya kepada orang-orang pilihan. Banyak terjadi kalau orang saya ajak Bapak Ibu ya, tadinya senang ketemu kita, itu diajak Quran, nggak mau lagi ketemu. Tadinya sehat, begitu diajak Quran langsung sakit. Langsung liatin resep dokternya lah, obatnya lah, bisa sakit dia. Ada lagi yang sedang berusaha, diajak, macam-macam, punya gaji, ekonomi, dan sebagainya. Dilihat, diceritakan semua keluhan ekonominya. Itu kalau diajak. Tapi diajak yang lain, nggak ada masalah. Jadi betul-betul Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, orang yang tertarik dengan Quran hanyalah orang-orang pilihan. Berbahagialah kita, bersyukurlah kita. Allah berikan kita kesempatan dan kemampuan untuk bersama Al-Quran. Pegang erat ini Bapak Ibu semua, pegang erat, secinta kita. Jangan sampai lepas. Kalau sempat lepas ini, kita tidak tertarik lagi dengan Quran, Bapak Ibu kehilangan segala-galanya. Harta yang kita punya sudah tidak ada maknanya lagi. Kalau sempat rasa cinta Quran kita hilang, maka kita kehilangan segala hal. Itu kita tetap bersyukur, sehingga Allah panggil kita dengan panggilan abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung, terpuji, paling mulia yang pernah ada di muka bumi ini, yang Allah utus untuk kita semuanya, agar membawa manusia dari kondisi yang nggak tahu menahu tentang kebenaran, sehingga saat ini kita tahu, bisa memilah-milah mana yang benar dan mana yang salah. Dan kita berharap kalau nanti dia bisa berjumpa dengan beliau dan keluarga beliau, dan sahabat-sahabat semuanya, dan kita pengen bersama-sama masuk ke surga Allah. Dan di surga pun kita ingin bertetangga dengan Rasulullah. Apa andalan kita? Apa yang kita harap, yang kita andalkan untuk doa itu hanya satu, yaitu cinta kepada Quran. Kita buktikan kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dengan mencintai Al-Quran. Dan Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat ke-56. Saya didampingi oleh Bu Titi Hendriati. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Bu Titi sekarang posisinya di mana? Di Cimahi, Jawa Barat. Oh, Cimahi, Jawa Barat. Kapan masuk ke Al-Sani, Bu Titi? Bulan November tahun 2022. Yang ngajak siapa tuh Bu Titi? Dulu Widya Sarkawi men-share link di grup alumni SMA, Bu ya. Oh, SMA mana itu? SMA 1 Bukit Tinggi. Oh, Alhamdulillah. Kira-kira sudah banyak anak SMA Bukit Tinggi ikut di sini? Banyak banget, Bu ya. Alhamdulillah. Jadi Bu Titi asli Bukit Tinggi ya? Asli Bukit Tinggi. Tapi sudah Sunda sekarang kayaknya. Iya. Sudah tinggal di Cimahi ya. Bu Titi sebelumnya pernah belajar? Pernah, Bu ya. Pernah berganti-ganti, cuman baru di sini menemukan pemahaman. Paham apa yang dipelajari selama ini itu penggunaannya seperti apa, baru paham di sini. Ya, Alhamdulillah. Semoga Bu Titi betah di sini ya. Amin ya Rabbil Alamin. Nah sekarang pada saat baca Quran Bu Titi, apa yang terasa pada saat baca Quran? Iya, otomatis Bu ya, minimal kalau baca ayat itu langsung terbayang penggalan-penggalannya. Oh ya. Iya. Otomatis ya, automatically ya. Iya. Sudah naluri aja, oh ini penggalannya ini gitu. Ya, itu dampak dari kita memahami gramatikal, penggalan. Iya. Nah, mungkin penasaran dengan artinya kali ya. Ada nggak penasaran ini artinya apa ini? Penasaran Bu ya, saya juga sebenarnya selama belajar di sini banyak kejutan, saya baru tahu oh ternyata Allahu dengan Allah itu beda arti ya, beda makna. Artinya sama Allah tapi maknanya berbeda gitu. Ya, posisinya berbeda. Posisinya Satu berbeda. subjek, Jadi, satu objek. Ya banyak yang kagum-kagum gitu Bu ya. Kayak Bu ya selama katakan tanah zalu menjadi tanah zalu, ini kenapa ya gitu. Selama ini lanyau aja nah.
Nilainya aja Bu ya. Gini enggak lagi ya. Ya, Ya itulah dampak dari kita memahami Quran. Jadi kita baca ya, Quran itu bukan lagi masalah kuantitas, tapi udah bicara kualitas. ya, benar Bu Bahasa ya. saya agronomi itu kuantitas banyak-banyakan. Tapi kalau kualitas, bagaimana kita memahami satu ayat dan langsung mengaplikasikan. Ya. Amin Bu Titi, sampai istiqomah Bu Titi ya. Amin ya Allah, amin ya Rabbil alamin. Jadi udah siap pagi ini ya. Insya Allah Bu ya. Bisa ayat. Kapan dapat penugasan ini dari Pak Budi apa dari Pak Emi? Iya sudah di-share dari Pak Helbi, di-share oleh Pak Ketua di grup. Ah, Dapat ayatnya sudah lama Bu ya. Ini latihan sudah 3 kali. Alhamdulillah. Mudah lancar ya. Insya Allah. Oke. Dari itu waktu dan tempat kami persilakan pertanyaan Bu Titi. Silakan Bu Titi. Ya. Terima kasih Bu ya atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya yang tak henti-hentinya kepada kita. Serta salawat salam kita curahkan kepada junjungan kita, manusia paling mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semua mendapat syafaat dan petunjuknya di akhirat nanti. Alhamdulillah, pagi ini saya mendapatkan kesempatan untuk menguraikan surat An-Nisa ayat 56. Namun sebelumnya, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Buya Asrizal Al-Hasani sebagai penemu metode gramatikal Al-Hasani sebagai pembimbing dan pengajar. Saya sangat merasakan dengan metode Al-Hasani ini sangat mudah kita memahaminya. Sekali lagi terima kasih Buya atas ilmu yang telah Buya sampaikan kepada kami. Kemudian juga terima kasih saya kepada Bapak Joko Suramto sebagai wali kelas November malam. Juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman surgaku di kelas November malam yang banyak memberikan bantuan dan support sehingga saya bisa tampil pada pagi hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang bertugas di Al-Hasani sebagai pembimbing, sebagai pengurus sehingga proses belajar mengajar di Al-Hasani berlangsung dengan baik. Baiklah, saya akan mulai menguraikan surat An-Nisa ayat 56. Namun sebelumnya saya akan bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Sadaqallahul azim. Saya mulai dengan pemenggalan ayat. Surat An-Nisa ayat 56 ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 9. Bagian kedua, penggalan 10 sampai 19. Bagian ketiga, penggalan 20 sampai 24. Penggalan pertama, inna. Penggalan kedua, allazina. Penggalan ketiga, kafaru. Penggalan keempat, bi. Penggalan kelima, ayatina. Penggalan keenam, saufa. Penggalan ketujuh, nusli. Penggalan kedelapan, him. Penggalan ke-9, naron.
Penggalan ke-10, kullama. Penggalan ke-11, nadijat. Penggalan ke-12, juluduhum. Penggalan ke-13, badalna. Penggalan ke-14, hum. Penggalan ke-15, juludan. Penggalan ke-16, ghairaha. Penggalan ke-17, li. Penggalan ke-18, yazuku. Penggalan ke-19, al-azaba. Penggalan ke-20, inna. Penggalan ke-21, Allah. Penggalan ke-22, kana. Penggalan ke-23, azizan. Penggalan ke-24, hakiman. Saya mulai dengan penggalan pertama. Penggalan pertama, inna, merupakan huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan kedua, allazina, merupakan kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ketiga, kafaru, bentuknya KKL, cirinya waw sukun alif, pelaku hum, akar kata kafaro, pola fa'ala. Terdapat dalam Kamus Ahmad Yunus halaman 378, artinya mereka telah kafir. Penggalan keempat, bi, merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan kelima, ayatina, bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari ayati dan na. Ayati bentuknya KBKK jamak sebagai subjek. Ayati berasal dari ayatun. Karena di depan haraf ada huruf jar, sehingga berubah menjadi ayatin. Dan di belakangnya ketemu dengan kata ganti, menjadi ayati. Akar kata awaya, di sini terdapat kaidah sia 3 huruf yang terdapat dalam buku materi halaman 32. Pola kata kerja, fa'ala, pola kata benda tunggalnya ayatun. Pola kata benda tunggalnya fa'latun. Pola kata benda jamaknya fa'latun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 53, artinya ayat-ayat. Na merupakan kata ganti milik, artinya kami. Jadi arti ayatina, ayat-ayat kami. Penggalan ke-6, saufa, merupakan huruf bermakna yang terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 185, artinya akan atau kelak. Penggalan ke-7, nusli, bentuknya KKSAD, cirinya berawalan nu, pelaku nahnu, akar kata solia, polanya af'ala, sehingga kata yang kita cari asla. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 220, artinya kami akan memasukkan. Penggalan ke-8, him, merupakan kata ganti objek, artinya mereka. Penggalan ke-9, naron, bentuknya KBKK objek. Ciri kata bendanya ada tanwim, akar kata naworo menjadi naro.
Di sini terdapat kaidah sia satu huruf poin 2, yaitu dalam akar kata, di tengah akar kata terdapat waw dan ya berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 1474 yang artinya api atau neraka. Arti bagian 1, sesungguhnya orang-orang yang mereka telah kafir dengan ayat-ayat kami, kami akan memasukkan mereka ke dalam api neraka. Penggalan selanjutnya, penggalan 10, kullama merupakan huruf bermakna, artinya tiap-tiap kali. Penggalan ke-11, nadijat. Bentuknya KKL, cirinya ta sukun di akhir kata, pelaku dia, akar kata nadija, pola fa'ala. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 1428, artinya dia telah matang. Penggalan ke-12, juluduhum. Bentuknya kata benda majmuk yang terdiri dari juludu dan hum. Juludu merupakan kata KBKK subjek jamak. Kata benda tunggalnya jildun, sehingga ciri kata bendanya adalah tanwin. Akar kata jalida, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda tunggalnya fi'lun. Kata benda jamaknya juludun. Pola kata benda jamaknya fu'ulun. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 90, artinya kulit-kulit. Hum merupakan kata ganti milik, artinya mereka. Jadi juluduhum artinya kulit-kulit mereka. Penggalan ke-13, badalna, bentuknya KKL, cirinya na panjang di akhir kata, pelakunya nahnu, akar kata badala, pola kata kerja fa'ala. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 65, artinya kami telah mengganti. Penggalan ke-14, hum, merupakan kata ganti objek, artinya mereka. Penggalan ke-15, juludan. Bentuknya KBKK objek jamak. Ciri kata bendanya fathah ten, kata benda tunggalnya jildun. Akar kata jalida, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda tunggalnya fi'lun, pola kata benda jamaknya fu'ulun. Penggalan ke-16, ghairaha. Bentuknya kata benda majmuk, terdiri dari ghaira dan ha. Ghaira merupakan kata kerja objek. Akar kata ghayara menjadi ghara. Di sini juga terdapat kaidah sia satu huruf poin 2, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 304, artinya yang lain. Ha merupakan kata ganti, artinya nya. Sehingga ghairaha yang lainnya. Penggalan ke-17, li, merupakan huruf bermakna, artinya agar.
Penggalan ke-18, yazuku. Bentuknya KKSAD, cirinya berawalan ya, aslinya yazukuna. Nun hilang diganti alif karena ada li di depan. Ini terdapat dalam buku materi halaman 36. Pelaku hum, akar kata zawako menjadi zako. Di sini juga terdapat kaidah sia satu huruf poin 2. Pola kata kerja fa'ala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 135, artinya mereka akan merasa. Penggalan ke-19, al-azaba. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya ada alif lam. Ciri superlatif ada alif antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar kata azuba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 259, artinya azab. Karena ini kata benda superlatif diterjemahkan menjadi azab sangat pedih. Arti bagian 2, tiap-tiap kali kulit-kulit mereka telah matang, kami mengganti mereka dengan kulit-kulit yang lain, agar mereka akan merasa azab sangat pedih. Selanjutnya, penggalan 20, inna, merupakan huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ke-21, Allah, artinya Allah. Penggalan ke-22, kana, bentuknya KKL, pelaku huwa, akar kata kawana menjadi kana. Di sini juga terdapat kaidah sia satu huruf poin 2. Pola kata kerja fa'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386, artinya dia adalah. Penggalan ke-23, azizan. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya ada tanwin. Ciri superlatif, ya sukun antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar kata azza, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 264, artinya yang maha perkasa. Penggalan ke-24, hakiman. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata benda ada tanwin. Ciri superlatif, ya sukun antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar kata hakama, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 286, artinya yang maha bijaksana. Arti bagian 3, sungguh Allah dia adalah yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Arti keseluruhan surat An-Nisa ayat 56 ini, sesungguhnya orang-orang yang mereka telah kafir dengan ayat-ayat kami, kelak kami akan memasukkan mereka ke dalam api neraka. Setiap kali kulit-kulit mereka matang, kami mengganti dengan kulit-kulit lain, agar mereka merasakan azab sangat pedih. Sungguh Allah adalah yang maha perkasa, maha bijaksana. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Gimana rasanya, Bu Titi? Sudah siap menyampaikan, sudah agak tenang. Tenang ya. Ya, Alhamdulillah. Bu Titi dulu guru apa? bukan Bu ya, Tenangnya kerja kayak dulu, guru. Ah, kerja kerja di mana dulu? di perusahaan daerah air minum Oh, PDAM di. di Kabupaten Bandung.
Alhamdulillah. Berarti bersih ya. Dina. Jadi enak juga bacanya. Sangat tenang sekali Bu Titi. Nah sekarang pas baca Quran itu ke bawah itu Bu Titi ya. Iya Bu ya, yang Betul. jelas tuh kalau penggalan-penggalannya itu kalau alazina wa gitu-gitu. Oh ini penggalan ini penggalan ini gitu Bu ya. Nah, memenggal-menggal itulah ilmu gramatikal. Ilmu kalau kita tidak tahu ilmu gramatikal kita nggak bisa menggal. Tapi Iya kalau kita benar. bisa menggal, insya Allah artinya ilmu gramatikal sudah dipahami. Tinggal vocabulary. Iya. Vocab. Nah, ini apa? Akar katanya apa? Ini apa bentuknya? Ini apa? Siapa? Ya. Mudah-mudahan istiqamah Bu Titi ya. Amin amin ya Nah, rabbil alamin. alhamdulillah. Semoga nanti Bu Titi bisa ngajak teman-teman yang lain, Iya teman-teman Bu ya. Saya teman-teman masih susah kampung. kalau menentukan akar bentuk, berubah-ubah bentuk belum bisa dengan cepat. Pelan-pelan, ikutin aja ya, tetap latihan. Dan keluarnya latihan ya Bu Titi ya. Alhamdulillah. Semoga Bu Titi istiqamah ya. Cerah Amin pagi ya ini. Allah amin ya rabbil alamin. Mumtaz Bu Titi ya. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi sudah mumtaz diuraikan oleh Bu Titi, saya nambah dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafar. Sesungguhnya orang-orang yang inna, bisa jadi vocab itu. Inna urus sesungguhnya allazina orang-orang yang kafar. Mereka telah kafir. Mereka telah ingkar dengan apa? Biayatina, dengan ayat-ayat kami. Kepada ayat kami. Tanda-tanda kebesaran Allah dia ingkar. Al-Quran dia ingkar. Dia bantah semuanya. Jadi kafir terhadap ayat-ayat kami. Saufa akan nuslihim, kami masukkan mereka neraka, ke dalam api neraka. Ngeri juga ya. Jadi kalau dimasukkan, kalau kita ingkar dengan Quran, Allah akan masukkan kita ke neraka. Kenapa? Ya itu kan SOP-nya Allah. Allah punya hak prerogatif. Sama juga di kantor. Kalau ada yang nggak patuh di kantor tuh ya kita keluarin dari kantor. Karena bagaimana tanggung jawabnya? Allah juga gitu. Yang nggak patuh dengan Allah, maka Allah masukkan dalam api neraka. Kullama, setiap kali lama, nadijat itu matang, hangus, gosong. Apa yang gosong? Dulu dong kulit-kulit mereka. Kulit mereka, maka badalnahum dulu dan ghairaha. Kami ganti dengan kulit yang lain. Nah, ini kita mengharap juga nanti ada seorang narasumber dari kedokteran yang membahas tentang kulit yang kaitannya dengan saraf-saraf. Bagaimana, kenapa kok kulit yang diganti? Kenapa? Yang paling merasakan pedih dari anggota tubuh kita ini adalah kulit. Yang perasa. Kepala bisa sakit, kulit sakit, kulit yang sakit. Jadi diganti kulit mereka, bukan diganti tulang ya. Dalam penelitian kalau tulang dibakar nggak terasa, kayak kuku dipotong nggak terasa. Nah, tapi kulit yang diganti. Badalna kami mengganti di badalna hum dulu dan gairah. Kami mengganti dengan kulit yang lain. Agar apa? Yazuku azab. Biar mereka yazukuna itu mereka merasakan azab yang sangat superlatif, azab yang sangat azab. Apinya kalau kita bicara azab Allah, azab yang teringan aja, yang paling ringan azabnya adalah terinjak bara apinya mendidih otak kita. Itu paling ringan. Nauzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari azab seperti ini. Maka kita harus percaya kepada Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada malaikat-malaikat, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada takdir. Kita percaya semua. Kemudian liyazukul azab, agar mereka merasakan azab. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana aziz dan hakim. Allah itu adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita bersyukur sekali lagi orang-orang mukmin telah beritahu pada kita tentang bagaimana beratnya azab neraka, kita menghindar di situ. Dan betapa nikmat jadi surga, kita berharap di situ. Itulah untung kita orang mukmin, kita percaya pada Al-Quran. Semoga Allah selalu tuntun hati kita untuk selalu bersama Al-Quran. Allah tuntun hati kita untuk selalu berbuat baik dan menghindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, karena ini baru belajar, tentu ada hal-hal yang salah, itu kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Ibu Kartila, waktu dan tempat kami kembalikan. Silakan Bu Kartila. Demikian uraian Al-Quran Surah An-Nisa ayat 56, berikut penjelasannya.
yang sudah diuraikan oleh Ibu Titi Hendriati. Kami ucapkan selamat untuk Ibu Titi sudah menguraikan ayat dengan tenang, lancar, dan tuntas. Amin. Semoga Amin. Terima kasih, Bu. di dunia wal akhirah.